Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ikuti channel ini, klik subscribe supaya channel ini menjadi channel yang bisa melakukan amar ma'ruf media sosial, dan terutama bagi guru, ikuti terus channel ini dan subscribe supaya channel ini bisa menjadi jembatan antara guru dan pengambil kebijakan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai polemik mengenai ujian nasional. Masih perlukah ujian nasional? Dan mengapa tidak perlu? Kalau perlu, seperti apa ujian nasional yang harus kita lakukan? Narasumbernya adalah Profesor Ali Sauhah PhD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Ya, Sehat-sehat ya, semangat. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Ali sehat, dan kita berkejaran dengan waktu untuk mengkaji berbagai kebijakan pendidikan di kementerian. Dan kali ini kita berdiskusi soal UN, kan masih pro kontra luar biasa di masyarakat. Gimana Pak Ali pencerahannya? Ya, Pak Yanto. Jadi untuk memaparkan kira-kira polemiknya itu seperti apa, izinkan saya share screen, Pak Yanto, biar Oke, biar silakan Pak Ali. semua bisa tersampaikan, gitu Pak Yanto. Ya, saya Oke, izinkan share screen ya. ya Oke, ya mudah-mudahan bisa dilihat ya. bisa di slideshow Pak Ali. Oke. Ya, sudah. Oke, jadi yang akan saya sampaikan ini sudah saya siapkan melalui tulisan tayangan. Izinkan saya membaca. Ada hanya 4 slide saja. Jadi Oke. saya beri judul dalam tayangan saya ini plus minus ujian nasional adalah polemik tak ada hentinya. Ya, ini Pak Yanto. Jadi kalau dilihat ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kalau saya boleh menayangkan itu yang kontra lebih dulu ya. Jadi orang-orang yang eh, menentang ya, orang-orang yang tidak setuju dengan ujian nasional itu berpendapat bahwa menggunakan ujian nasional sebagai dasar untuk menentukan kelulusan siswa tidak adil karena kualitas sekolah di Indonesia masih sangat beragam. Kegagalan dalam ujian mungkin bukan karena faktor siswa, melainkan akibat kurangnya profesionalisme guru dan kelemahan lain di sekolah, dan mungkin lain-lain ya. Kemudian yang kedua, ujian nasional memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan kurikulum, menyebabkan penyempitannya menjadi hanya pelatihan, hanya kursus, pelatihan ujian, soal-soal, atau dalam pengajaran itu berorientasi pada ujian, teaching to the test. Yang ketiga, melibatkan semua sekolah di seluruh Indonesia secara bersamaan, membutuhkan manajemen yang sangat kompleks dan biaya yang besar. Kemudian yang keempat, ini terakhir dari orang-orang yang tidak setuju dengan ujian nasional, integritas peserta ujian dan pemangku kepentingan lainnya sulit dikontrol, terutama jika ujian tidak dilaksanakan dengan administrasi ketat berbasis komputer. Integritas itu kejujuran, ini masalah kecurangan ya. Ya Pak Ali, saya Ya, saya nih siswa bertanya. Ini oke. bagi yang kontra, tidak setuju dengan UN, alasannya selalu mengatakan bahwa infrastrukturnya belum sama, kualitasnya belum sama. Menurut saya ini alasan ini saya kira tidak masuk akal. Karena apa? Kita tahu sekolah SMA saja, satu sekolah, ambillah katakan satu sekolah.
Satu sekolah SMA itu gurunya sama, WC-nya sama, kantinnya sama, kurikulumnya sama, apalagi just name it itu. Tetapi tidak menjamin semuanya berhasil kalau diuji dengan UN. Dan ketika sudah lulus, ada yang jadi dokter, ada yang jadi jenderal, ada yang pengangguran, ada yang suka utang kepada teman-temannya. Ini saya kira justru sama infrastrukturnya dan sebagainya, bahkan ekosistemnya itu tidak menjamin. Oleh karena itu, yang namanya UN itu masih perlu loh menurut saya. Dan juga misalkan saja integritas pemangku kepentingan, juga apa siswa kejujurannya sulit dikontrol. Jika tidak ada UN, apakah sekolah itu juga bisa dipercaya? Misalkan saja tidak markup nilai. Saya pengalaman di perguruan tinggi bahwa untuk mencari bibit unggul yang tanpa tes itu, wah itu yang namanya rapot itu arisan saling memakap itu loh Pak Ali saya kira ini eh, Ya, Pak Yanto mewakili orang-orang yang mendukung perlunya ya, ujian nasional. Jadi, izinkan saya menyampaikan argumentasi dari orang-orang seperti Pak Yanto hmm, yang mendukung ujian nasional, ya, yang ya di, di hidupkannya lagi ujian nasional. Saya lanjutkan share screen menjawab pertanyaan Pak Yanto, ya karena ini oke mudah-mudahan ada dalam catatan saya ini. Begitu ya Pak Yanto. oke. Jadi ada lebih banyak ya Hmm, ya butir-butir yang saya tulis di sini, yang saya amati, saya catat sebagai argumentasi dari orang-orang yang mendukung ujian nasional. Jadi pada waktu kemudian ujian nasional itu dihapus, itu mereka sedih sekali. Ada sesuatu yang hilang, yang sangat penting. Ya, ini saya baca aja. Jadi argumentasi bagi orang-orang yang mendukung pelaksanaan ujian nasional itu, pertama mengatakan bahwa tanpa pelaksanaan ujian nasional, siswa tidak akan termotivasi untuk belajar dengan serius karena mereka tahu bahwa mereka akan tetap lulus dari sekolah mereka, terlepas dari apakah mereka belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tidak ada motivasi. Yang kedua, hasil ujian dapat digunakan untuk membandingkan kompetensi semua siswa di Indonesia terhadap standar kompetensi lulusan secara nasional. Sehingga implikasi dari adanya ujian nasional yang mengukur standar kompetensi lulusan secara nasional, itu kualitas pendidikan di semua sekolah di Indonesia dapat dipetakan berdasarkan standar yang sama. Ini penting sekali, penting sekali nih. Yang sifatnya nasional itu dapat dipetakan berdasarkan standar yang sama. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dideskripsikan dari tahun ke tahun. Jadi baik itu heterogenitas, perbedaan capaian pembelajaran yang ada dalam kelas atau sekolah yang sama maupun dari sekolah-sekolah yang beda itu dapat dideskripsikan sehingga bisa dilakukan tindak lanjut. Berikutnya, eh, yang kelima, berikutnya sekolah dan daerah yang membutuhkan perhatian khusus, perlakuan khusus dapat diidentifikasi. Tanpa ujian nasional, bagaimana tahu daerah atau sekolah yang memang ternyata lemah. Yang berikutnya, jika keputusan kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan pada pihak sekolah, dapat menyebabkan semua siswa lulus tanpa mempertimbangkan apakah mereka telah mencapai kompetensi yang disyaratkan untuk lulus. Yang berikutnya, setelah ujian nasional diselenggarakan berbasis komputer, ini fakta ini. Di Puspendik saya dapat menjangkau juga paparan yang hard evidence ya, dengan diselenggarakannya berbasis komputer dan juga ujian nasional bukan lagi penentu kelulusan, kecurangan dalam mengerjakan soal menjadi sangat minimum atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Tidak ada yang bisa menyontek karena tiap peserta tes diberi tes yang beda dengan peserta tes lainnya
di suatu lokasi yang sama. Jadi dalam satu kelas itu katakanlah misalnya ada 20 siswa peserta tes ini semuanya mengerjakan bentuk soal yang berbeda, ya, parallel forms, ya, bentuk soal yang sebetulnya mengukur hal yang sama, tapi beda, tidak bisa mereka nyontek. Dikira mereka bisa tengok-tengok, malah itu justru menjerumuskan karena jelas beda soalnya itu. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir, argumentasi dari yang mendukung ujian nasional dan kemudian tentu mendukung ujian nasional dihidupkan kembali karena hasil ujian nasional bukan penentu kelulusan. Ujian nasional tidak mengakibatkan perilaku negatif dalam mempersiapkan dan menyelenggarakannya. Mempersiapkan itu seperti misalnya apa dipersiapkan adanya kunci jawaban yang kemudian diedarkan. Menyelenggarakannya itu berbagai perilaku di kelas, itu kemudian termasuk nyontek itu tidak akan. Ini penelitian Pak Yanto, penelitian. Hmm. Jadi bahwa yang Ya. kemudian menghasilkan temuan bahwa ujian nasional tidak mengakibatkan perilaku negatif. Kalau mereka berlaku negatif itu tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya. Jadi artinya bahwa hasil ujian nasional yang sudah berbasis secara penuh menggunakan komputer dalam pelaksanaannya dan juga tidak menjadi penentu kelulusan itu bisa dipercaya, alias kalau bahasa bahasa apa namanya teknisnya itu reliable. Ya, ini kalau reliable itu bisa diandalkan, we can rely on the result gitu. Begitu Pak Nyato. Tapi kemudian gini, jadi dari paparan yang pro maupun yang kontra itu ada satu hal yang sangat fundamental, yaitu mengenai bagaimana secara nasional bisa dipetakan bagaimana standar kompetensi lulusan itu dicapai dari 1 tahun, kemudian bisa dibandingkan juga dari tahun ke tahun, karena menggunakan instrumen yang terstandar. Jadi ini saya kira mungkin argumentasi yang paling kuat, ya. Kalau enggak itu kita tidak tahu dari tahun ke tahun itu sebetulnya ada peningkatan atau tidak hasil belajar sekolah. Jadi kalau ada orang menyebut bersekolah tapi tidak belajar gitu karena tidak mendapatkan apa-apa. Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, itu tidak bisa diukur. Ya, itu yang menjadi argumentasi yang paling fundamental. Nah, Pak Yanto, ini saya ingin menyelesaikan tayangan saya ini dengan paparan mengenai kalau kemudian pengambil keputusan menghidupkan kembali ujian nasional dengan argumentasi yang sangat fundamental tadi, maka paling tidak, ini saya mengatakan paling tidak, bisa lebih dari 3 ini, alternatif bagaimana fungsi, ya, saya menggunakan istilah fungsi ujian nasional, jadi artinya istilah ujian nasional bisa berubah, tapi fungsinya adalah menilai hasil belajar, menilai ketercapaian belajar para peserta didik dibandingkan dengan tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan kan di menjadi inti sari dari standar isi. Ya. Standar isi itu juga kemudian dikembangkan menjadi mata pelajaran. Yang pertama, ini alternatif pertama, ANPK, Asesmen Nasional, BK itu berbasis komputer, diubah fungsinya dari istilahnya yang ngetrend sekarang itu, assessment for learning, yaitu sebetulnya itu adalah evaluasi formatif. Jadi fungsi ANPK itu sekarang seringkali dikacaukan, padahal sebetulnya itu evaluasi formatif, sehingga alasannya kemudian dilaksanakan pada kelas sebelum kelas terakhir. Jadi alternatif pertama ini mengubah fungsi asesmen nasional
yang yang fungsinya adalah evaluasi formatif menjadi evaluasi hasil belajar seperti ujian nasional, assessment of learning di akhir program pendidikan. Jadi misalnya kalau akhir pendidikan dasar itu kelas 9, akhir apa, SMA itu kelas 12. Kemudian alternatif kedua, ANBK tetap ini beda dengan alternatif pertama. ANBK tetap assessment for learning di kelas 8 dan 11 kalau fungsi evaluasi formatif itu memang dianggap masih perlu. Tetapi kemudian ada assessment of learning. Jadi kemudian ada dua ini, assess. Jadi ada evaluasi formatif, ada evaluasi hasil belajar. Jadi masih masih ada assessment for learning, tapi kemudian ditambah dengan assessment of learning, yaitu yang fungsi yang selama ini diemban. Perlu dicatat bahwa fungsi ujian nasional itu belum ada yang penggantinya Pak Yanto. Jadi kalau ada assessment nasional, kemudian tidak ada ujian nasional dalam kaitannya fungsi ya, bukan dari segi nama, fungsi fungsi evaluasi formatif yang diemban oleh asesmen nasional itu bukan pengganti fungsi ujian nasional sebagai evaluasi hasil belajar. Jadi eh, ANBK itu alternatif kedua itu tetap sebagai assessment for learning di kelas 8 dan 11, walaupun ini juga ada masalah kalau kemudian itu dihidupkan kembali di kelas 8 dan 11 karena sifatnya evaluasi formatif, maka ini mestinya tidak setiap tahun. Kalau setiap tahun itu feedback yang dihasilkan dari asesmen nasional itu belum bisa ditindaklanjuti. Mestinya perlu waktu beberapa tahun lah, paling tidak misalnya 3 tahun sekali. Kemudian selain itu ada assessment of learning. Kalau ini setiap tahun pasti, karena setiap tahun itu kelas 9, kelas 12 orangnya beda-beda begitu. Kalau yang assessment for learning, evaluasi formatif tadi kan lebih banyak sebetulnya mengevaluasi sekolah gitu. Jadi ada assessment of learning yang sekaligus, nah ini sekaligus berfungsi sebagai college admission assessment, seleksi masuk perguruan tinggi. Mirip SAT ya, Scholastic Aptitude Test, kemudian atau ACT, American College Testing di Amerika. Masing-masing kalau ini kemudian dijadikan satu antara ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi, maka kemudian hasilnya itu dilihat oleh pimpinan perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi menetapkan cut off scores, nilai ambang batas yang dianggap cukup bisa sukses studi di Amerika di perguruan tinggi ya untuk kriteria penerimaannya. Jadi fungsinya seperti SAT, ACT ya, Scholastic Aptitude Test atau American College Testing. Nah, yang ketiga ini yang terakhir Pak Yato, hanya ada assessment of learning. Jadi bisa dinamakan apapun sebetulnya, mungkin saja asal bukan ujian nasional lagi karena orang banyak alergi ya dengan istilah ujian nasional, tapi berfungsi sekaligus sebagai college admission test atau tes masuk perguruan tinggi. Sedangkan fungsi assessment for learning, fungsi tes formatif itu diperankan oleh ANBK, tapi dapat juga dilakukan oleh setiap satuan pendidikan atau wilayah pendidikan. Jadi bisa saja eh, levelnya itu bukan nasional, tapi levelnya itu wilayah gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yanto. Saya bisa stop share ya Pak Yanto. Oke, ya, jadi eh, banyak yang sudah disampaikan, tetapi sebetulnya yang paling urgen itu ialah bagaimana kita bisa melihat pemetaan tadi, Pak Ali, untuk membandingkan kualitas dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu juga kalau assessment of learning itu terjadi, maka kita eh, dipermudah untuk skema, misalnya orang luar daerah mau masuk ke daerah lain, sekolah di tempat lain, gampang sekali karena ujiannya itu comparable, apple to apple, tidak hanya menyerahkan kepada sekolah,
Kalau menyerahkan kepada sekolah itu tentu saja mereka mengajar sendiri, mengetes sendiri, diumumkan sendiri, senang-senang sendiri itu artinya. Nah, itulah saya kira kalau soal sampai idealisme Pak Ali untuk apa college entrance itu ya baik saja, tapi itu masih jauh. Itu sudah berabad-abad diperjuangkan nggak pernah terjadi karena entitas perguruan tinggi dan di sekolah itu beda. Perguruan tinggi punya kepentingan sendiri Pak Ali masalahnya. Jadi Ya, tapi secara argumentasi logis itu ya, saya mendengar pimpinan perguruan tinggi negeri khususnya itu masih tidak percaya ya. Jadi artinya masih mempertanyakan validitas dan reliabilitasnya. Ya, jadi ah, khususnya yang disebut-sebut itu reliabilitas karena masih trauma hasil ujian nasional itu dibumbui apa eh, di diikuti oleh banyak kecurangan-kecurangan. Itu masalah reliabilitas. Tapi ya, sekali lagi saya punya data, Puspendik punya data bahwa dengan diberlakukannya ujian nasional berbasis komputer secara penuh itu tidak lagi ada. Kalau toh ada itu mungkin hanya outlier saja Pak Yanto. Nah, Pak ya, Yanto ada juga argumentasi yang saya dengar dari YouTube. Kalau itu terpencil gimana ya? Kalau terpencil itu kan masalah teknis ya. Jadi hmm, kalau terpencil siswanya hanya dua, kemudian jadi yang artinya yang akan ikut ujian nasional hanya dua, itu sebenarnya malah lebih sederhana, Pak Yanto. ya, Tentu pakai paper and pencil test masih bisa dimungkinkan. ya. Tapi saya prediksi bahwa perguruan tinggi juga akan punya argumentasi lain. Ada, selalu ada argumentasinya untuk tidak menggunakan hasil semacam UN itu. Terima kasih Pak Ali. Dan kita selalu berbincang, berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di suyanto.id. Pak Sampai Yanto, ada satu hal yang belum saya masukkan di situ, nah, yang pro terhadap ujian nasional itu setelah dihapusnya ujian nasional, ada peserta didik yang ada di luar negeri atau mungkin mau studi ke luar negeri, itu ada yang terhambat karena yang semula ada credential ya, ada bukti bahwa dia lulus dengan melalui tes nasional tidak ada, maka itu tampaknya terhalang. Jadi di beberapa negara itu saya kira bisa diakses di media, di medsos barangkali itu ada yang terkena itu. Jadi itu menambah argumentasi kenapa ujian nasional memang masih diperlukan. Gitu. oke, Masih. baiklah, ketemu lagi Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.